kalau kalian pecinta Illuminati. itu coba kalian balik tulisan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Cinema Case. edisi kita kali ini masih Nonton di rumah. Nah, kita bakalan tetap melanjutin yang kemarin yang dramanya semakin seru menurut kita ya. Di sini menceritakan tentang Gangte dan Sangte yang pindah di rumahnya si Komunjang yang ya. Sangte dimiming-imingi sebagai Ilustrator. ilustrator bukunya si Komunjang itu. Tapi di sini ngambil plotnya kebanyakan di rumahnya si Komunjang dan juga di rumah sakit ya. Ya benar banget. Jadi di rumah sakit cuma beberapa persen, bagi besar lebih dari 75% itu ada di rumah si Komunjang. Ya. Nah, itu di sini juga lebih mengulik ke masalahnya si Komunjang ya, Iya di sini. sih. Jadi di sini kayaknya bakalan menceritakan banyaknya si Komunjang, mungkin akan menguak banyak misteri yang seperti yang kita tanyakan kemarin adalah si Namjoon yang juga kayaknya ada kesinambungan besar dengan si Komunjang gitu. Yang pertama akan kita bahas itu adalah scene paling awal sih ya. Ya, Scene paling masih awal alamat itu Gangte ini dia tenggelam di di air es di gitu air es. Nah, lebih di situ cuman di situ lebih dijelaskan lagi kenapa dia bisa tenggelam gitu. ya. Nah, Ternyata memang gara-gara si kakaknya si Gangte yang meninggalkan Gangte gitu ya. sebenarnya yang bikin kita itu bilang itu nggak masuk akal ya. Di situ kan ada pinggiran es gitu. Benar. Dia tuh nggak mau Sebenarnya pegangan. Bisa logikanya semudah itu kamu tuh sudah bisa menggapai terus lompat keluar gitu. Semudah itu logikanya, sesimpel itu gitu loh. Ya, oke lah. Kalau mungkin dia beranggapan, oh mungkin kamu kan belum pernah berenang di tempat es. Aku bilang masih tetap tidak masuk akal. Kenapa? Karena ketika si Sangte itu dia minta tolong, Ya. si Gangte itu lebih Malah milih loncat. milih loncat, dan dia tuh loncatnya tuh kayak loncat ke kolam renang gitu. Iya. Dia datang dia langsung loncat gitu. Kenapa dia nggak narik, bangsat? Lama-lama jadi bertele-tele kayak sinetron Indonesia. Jadi gimana caranya merangkai ceritanya biar si Gangte itu punya kenangan dengan si Komunjang itu lompat ke air, tapi makin lama kok makin ngelantur ya. Sebelum dia dikasih spon oleh si Komunjang itu, si Gangte itu udah sempet tenggelam nih. Jadi ada adegan dramatis gitu ketika si Gangte itu dia tenggelam ke dalam lautan, udah lepas gitu karena dia udah kehabisan tenaga, udah mati gitu. Dia masuk ke tengah lautan gitu Terus ya. dilempar spon oleh si Komunjang. Nah, ini adalah jadi gini, sebelumnya ya saya pernah tenggelam dan saya tahu rasanya tenggelam itu kayak apa. Kalau udah tenggelam itu memang kalau kenapa kita tenggelam itu bukan karena masalah udahlah mati, enggak, karena kita memang bener-bener kehabisan tenaga. Kalau orang yang belum pernah tenggelam pasti itu kan cuma dia punya menyerah aja gitu, tapi enggak, di situ karena memang bener-bener kalau orang udah tenggelam dia kehabisan energi, dia dilempar terus tiba-tiba dia masih punya tenaga buat wah aku kan menyelamatkan diri dari sini. Itu menurutku goblok sih. Nah, ini masih ada juga dari nyambungnya yang kita udah bahas kemarin bahwa di episode 3 itu di rumah si Komunjang Dari luar tuh masuk ke rumahnya setelah 20 tahun ditinggalkan. nah Dia jatuh gitu, buk gitu. Biasa aja. biasa aja, tapi Biasa di aja. sini waktu dia ngasih kamar si Gangte dan Sangte bakalan nih di kasur gitu, dikasih kasur, si Gangte itu Gangte itu dia setengah berbaring, keluar ada debu tuh. Dia beresin spray gini kan setengah berdebu, terus si Sangte dia ngelompat ke itu sangat banyak debunya. Logikanya kenapa waktu si Komunjang datang kenapa nggak berdebu seperti itu gitu loh ya kan. Harusnya ya yang masuk aja lah, yang sinkron lah. Maaf aja ini dari kemarin kita sudah cukup nggak ada, kayaknya nggak ada. Kita terkesima banget sih. Tapi memang di sini kita lihat dari segi transisi, dari apa Udah gitu, hilang. dari teknis itu. Ngilang. Nah di situ diceritakan bahwa ketika si Gangte dan Sangte itu udah tinggal di situ, gitu kan, terus mereka udah tidur nih malamnya. Nah si Komunjang juga tidur. Nah ini nih yang bikin gimana ya, kesal banget enggak sih, cuman aneh Enggak sih, kalau aku geli gatel-gatel sebenarnya. Aku ya, sebenarnya aku paham sih maksudnya dia tuh. Maksudnya dia itu kasih animasi sama kayak yang episode sebelumnya. Buat nutupin, ini nggak bakal ada animasinya nih. Terus akhirnya aku nggak tahu nih inisiatifnya si director atau inisiatifnya si editor iseng aja aja udahlah kasih good night gitu, kayaknya bagus nih gitu. Ada animator kan, dia punya animator sendiri, terus
nggak kerja, gabut nih, nggak ada kerjaan di, Good night, di anjing. skripnya juga nggak ada, atau mungkin ada skripnya tapi nggak dimasukin karena waktunya nggak cukup gitu kan. Terus kasih good night. apaan sih maksudnya gitu kan? Terus si sutradara kasih animasi terserah apapun yang aja. penting malam good night aja lah anjing, good night aja lah anjing gitu. Udah potong aja gitu loh. Udah, itu nggak jelas banget sih Iya. tujuan gunanya. Nggak, kita tuh nggak paham nih antara korelasinya itu cuma karena malam mereka tidur good night. Udah, tapi nggak ada korelasinya ke cerita, nggak ada korelasinya ke apa animasi yang membantu cerita. Benar. Itu juga nggak ada. Atau mungkin sutradaranya juga bisa jadi dia orang yang menyelipkan pesan rahasia di situ. Good night dibaca pakai cermin gitu. Apa kalau kalian pecinta Illuminati. itu, coba kalian balik tulisan Coca-Cola. pakai cermin aja. Jadi ternyata tuh si Komunjang itu dia mau bawa kunci di luar itu, dia bukan diem aja tahu kejadian buruk tuh bukan, tapi dia tuh Masih mempersiapkan diri untuk mempersiapkan buka. diri untuk membuka, karena mungkin dia ada rasa penasaran Iya. gitu ya. Dan dia buka dan di dalam itu dia nemu mayat kayak gitu. Nah, situ itu sih Jadi ternyata. itu kalau kita dari situ kita udah dapet jawabannya bahwa itu adalah ibunya yang meninggal di sebuah kamar bawah tanah, darahnya yang bercecer, kepalanya hancur dan lain sebagainya. Itu diceritakan waktu dia ngobrol sama Ibu Kang. Itu dia adalah salah satu pasien di rumah sakit jiwa. Nah, jadi dia si ibu Kang ini dia itu menderita delusi. Nah, dia tuh beranggapan bahwa dia itu anaknya dari si ibu Kang ini. Nah, yang jadi masalah itu ketika dia tuh terus menerus memanggilnya, aku ini ibumu, aku ini ibumu, terus dia tuh jadi membangkitkan kenangan-kenangan buruk gitu. Benar. Jadi karena itu si Komunjang juga tertrigger dengan ingatannya yang itu dan terus menceritakan bahwa ibunya udah mati dan sebagainya itu. Terus di sini juga ada scene yang sebenarnya masih mirip juga, masih mirip kalau nggak di episode 3 di episode 4. Nah, di situ mirip banget waktu dia ada si hantu gitu yang melayang gitu di atas tempat tidurnya. Entah Tuh, itu hantu atau entah apa sih itu. itu. Aduh. Kita tuh sebenarnya bingungnya itu tuh hantu atau menghantui. Iya. Nah, yang kita bikin kesel itu dia tuh hantu atau menghantui karena Yang bikin kesel bukan itu hantu atau menghantui, tapi itu ganggu gitu nah, loh. maksudnya sebenarnya bukan itu bagus. Sebenarnya bagus, efeknya bagus. Kita bilang bagus. Tapi sayangnya nggak sesuai genrenya. Nah, benar. Nah, satu itu. Yang kedua, di sini tuh hantunya itu muncul terus menerus. Jadi malah justru kita yang keganggu gitu loh. Kita tuh jadi bingung ini sebenarnya itu maksudnya romantis, drama romantis atau drama Sesuai tag-nya. atau horor gitu. Kalau aku pribadi nih waktu lihat misalnya sendirian gitu malam-malam takut juga. Anjir, itu Jujur, sumpah. itu Itu kan serem. rilis jam 9 malam. Aku sempat nonton jam 12 malam. Jadi aku nonton di tengah malam, tiba-tiba itu ada hantu. Oh, Ih, serius. bayangin aja lah. Kalau nggak percaya silahkan dicoba ditonton. Apalagi kata-katanya itu memang serem banget. Mengerikan banget. Terus sih. apalagi waktu sih ada scene dimana si Komunjang itu disisir sama ibunya, itu serem loh. Serius itu Sumpah, serem serem itu. banget itu. Memang itu kan dia waktu didatangi hantu itu dia kan jadi semacam kayak lumpuh tidur gitu ya, kayak ketindian gitu. Nah, karena ketindian itu si Gangte itu jadi tahu, terus mereka jadi ada kesempatan untuk berdekatan berdua gitu. Terus Nah, sedikit mesranya cuma itu aja sih. cuma kayak cuma Satu gitu aja episode sih. itu Nah, mesranya cuma itu aja gitu anjir. di situ aja sih. Terus memang di situ ada kata-katanya karena hantunya itu bilang karena dia bakalan memusnahkan lah kurang lebih ya, memusnahkan si pangeran penyelamat dia itu. Nah, karena dia ketakutan itu dia bilang pergilah dari sini, tapi bajunya si Gangte itu dipegang erat. Nah, di situ kan ada maksudnya itu agar dia tuh ngomong dia tuh takut kehilangan, tapi dia juga nggak mau ditinggal pergi. Kalau dari kita nih sampai bingung nih harus bilang apa ya, karena kita dari awal sampai ke terakhir itu kita tuh nggak terpukau sama sekali. Kita nggak terpukau tapi ada yang sedikit mengganggu. Jadi mohon maaf untuk di episode ini kita sedikit ngomong apa ya, ngomong banyak kurangnya, bukannya Banyak kita kurangnya. banyak mencacat, enggak. Kalau nggak percaya silahkan lihat di Ya. episode sebelumnya Jadi kita itu selalu bilang bahwa drama ini bagus, Bagus, actingnya teknisnya, bagus, terus stand-nya segala bagus, ininya bagus. Tapi untuk kali ini nih Ini di Bener-bener. episode ini kayaknya cuma bridging buat kemesraan yang akan mendatang yang tapi ingin tapi saya di sini perkirakan itu. jadi parah banget. Jadi Kayak parah. tadi tuh kayak hal kecil kayak good night gitu. Itu Ganggu. maksud apa sih maksudnya? Norak gitu loh. Norak, bener, norak banget, bro. norak banget. Jadi norak banget di situ. Kalau kalian pernah lihat itu ya sinetron Indosiar
dia naik naga tapi nggak ada tulisan good night. Lebih baik mungkin di sana ada naga terbang. Itu menurutku malah masih bisa diterima daripada kenapa sangat ganggu banget good night. Kenapa good night gitu loh. Sumpah kesel banget loh. Kenapa harus itu gitu loh. Kenapa harus ada tulisan gak jelas kayak gitu kan? Tuh yang pertama, terus dari pengambilan gambar juga biasa aja. Biasa aja. Transisi nggak ada yang Nggak ada spesial. yang spesial. Jadi cuma flat aja sih. Flat, jadi Flat gitu. jadi sampai kita mau apa yang harus kita tulis nih? Jadi Akhirnya- kita malah kebanyakan ngelihat negatifnya karena memang nggak yang positif dikit nggak ada, cuma flat aja. bagus enggak biasa, Biasa. jelek sebagian besar sih. Sebagian besar. Dari segi teknis biasa aja. Nah, tapi ya walaupun kalau dari segi teknis itu kita bisa bilang aja sih biasa aja. Cuman dari segi cerita lumayan sih ya. Lumayan Jadi lah. di situ berhasil membawa kita berpikir nih. Saya memperkirakan bahwa itu adalah sebuah semiotika atau bahasa simbol. Waktu si Namjoon dia marah-marah dengan si ibu. Bener banget. Jadi si ibu itu kan bilang, terus Gang Tae dan Sang Tae itu pergi ke sana itu bukan untuk menjalin hubungan. Omongannya diputus dengan suara klakson lalu dia berteriak sial. Ya gitu. Jadi Harusnya dia tuh kasih tanda sebelum dia masuk ke jalur lain kayak gitu. jadi Jadi bisa jadi di situ. kita tuh di sini malah justru entah kita yang terlalu mikir atau gimana, tapi karena teknis yang lain tuh jadi yang biasa aja, biasa banget. Jadi kita harus kita harus jangan-jangan mikir jangan-jangan ini jangan ini ya. Nah sebenarnya di situ scene-nya tuh bukan masalahnya bukan di scene-nya, Ya. bukan scene tambahan, Bukan menceritakan tapi masalah apa-apa. kontennya di situ. Nah kontennya itu kan kalau kita bilang creepy banget sih, kalau kita bilang itu creepy banget. Jadi dalam konten itu kalau kita rasa itu creepy banget, sampai waktu kita ngomong ini sampai merinding di sini. Enggak, ini swear ya, serius. Kalau teman-teman bisa ngelihat ini lampu ya ini berdiri loh. Aku tuh merinding, masih kepikiran banget sama sini tuh. Nah, jadi ganggu banget sih, secara psikologi ganggu banget. Ya itu dia karena ya itu tadi udah kita sebutin. Terus ya kalau dari positifnya itu dari segi cerita kita penasaran banget. Penasaran, Terus sumpah ini asli dari 1 sampai 6 sekarang ini episode yang benar-benar bikin apa sih anjir gitu. Adalah episode 6 ini, bener sumpah. banget di situ. Nah, mungkin cukup segitu aja dari kita ya. Dari ini nggak tahu, mungkin ini episode yang cukup sedikit marah-marah dari kita. Selain Triple Threat yang belum nonton silahkan ditonton. Jadi ini memang mungkin episode yang cukup marah-marah dari kita karena sebenarnya bukan marah-marah kasar, tapi kita keganggu, cuma keganggu aja. Itu kesah kita. Kalau yang mungkin merasa juga boleh komen deh gitu. Jadi cukup dari kita, sekian ya. Saya Kelvin, Saya Roy. sampai jumpa, see you guys, ciao.